Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa memulai lagi kajian-kajian kita. Sesungguhnya manusia itu adalah ini memang panas dalam ya. Soalnya habis libur sebulan nggak ada pengajian. Nah setelah itu kaget, langsung semuanya mulai 18 mulai langsung. Ini agak panas dalam. Ini baru nyampe dari Genteng tadi. Sekolah mau balik. Orang itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu sifatnya hidupnya bareng-bareng. Senang kalau ada temannya, senang kalau ada orang-orang yang di sampingnya. Namun demikian, dengan kebersamaan itu juga seringkali muncul kemudian gesekan-gesekan, muncul perselisihan-perselisihan, perbedaan pendapat, sehingga tidak bisa dijamin kalau orang sudah menikah lama terus kemudian tidak ada pertengkaran, tidak bisa. Atau teman sudah lama terus kemudian tidak pernah bertengkar sama sekali, tidak bisa juga. Karena memang berbeda-beda, isi kepala setiap orang itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad, yang dalam surat Shad, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Sesungguhnya orang-orang yang berserikat, orang-orang yang berkumpul atau bergaul yang lama, itu banyak di antara mereka yang kemudian berselisih, yang kemudian bertengkar atau bermusuhan bahkan. Yang menyelamatkan dari itu apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Persahabatannya, pertemanannya akan terjaga. Meskipun tentu saja akan ada perselisihan, tapi dia bisa menyikapinya dengan benar. Nah, wa qalilum mahum. Namun yang demikian itu, yang iman, yang beramal soleh sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit. Sehingga memang sudah menjadi sunnatullah atau sudah menjadi hal yang memang ada dalam kehidupan ini, yaitu seseorang itu berbeda pendapat, seseorang itu mungkin merasa terganggu dengan orang lain, meskipun orang lain terkadang tidak berniat mengganggu, tapi orang lain lagi bisa merasa terganggu dengan hal itu. Sehingga jangan merasa, saya ini padahal sudah baik ya, tapi kok masih dijadikan bahan rasan-rasan misalkan.
Saya ini padahal sudah baik loh di lingkungan, tapi kok ada aja salahnya saya ini. Dimanapun kita tinggal, ya akan tetap begitu memang, karena memang itulah jalannya kehidupan. Minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din. Bahkan para nabi pun yang seandainya orang baik itu terus kemudian selamat dari gangguan orang lain, itu adalah para nabi. Tapi justru para nabi wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan setiap nabi itu musuh yang mengganggu dia dari orang-orang yang berbuat dosa, mujrim. Artinya sampai nabi sekalipun mereka ada gangguan dalam kehidupannya, bahkan tingkatannya tingkat tinggi. Sehingga hal ini memang tidak bisa kita hilangkan gitu. Kita tidak bisa ngatur orang lain untuk semuanya tidak mengganggu kita, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya bagaimana kita memanage diri kita menyikapi hal tersebut. Ada orang yang sudah lama berteman, tapi kemudian jadi bermusuhan. Itu sebuah fenomena yang kalau kita cerminkan dengan ayat ini, maka itu suatu hal yang wajar gitu. Artinya bukan aneh. Memang begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak selalu begitu. Tapi kalau ada, itu bukan hal yang aneh. Ada, saya punya teman itu, ya sama-sama sudah, ya si A sama si B itu sudah berteman sejak MTS, sejak dahulu kala lah, bisa dikatakan begitu. Ini sama-sama perempuan. Mereka adalah seperti saudara, seperti saudari, sepasang saudari. Pokoknya tidak terpisahkan. Bahkan sampai menikah. Sampai menikah mereka tetap baik, saling memuji, pokoknya bahkan ada kata-kata melebihi saudara. Kedekatannya melebihi saudara. Sampai akhirnya si A ini rumahnya berjauhan ya. Rumahnya kira-kira ya 15 kilo lah, berbeda daerah. Si A kemudian karena masalah ekonomi rumahnya dijual, dioroti istilahnya itu ya, dijual terus beli rumah yang lebih kecil. Nah, dicarikan oleh si B yang teman yang seperti saudara tadi, dicarikan tanah di dekat rumahnya sendiri, terpisah dengan jalan. Akhirnya si A seneng, ketemu teman lagi, dekat lagi seperti saudara. Kemudian tinggal di situ. Nah, sekitar beberapa bulan, si B tadi itu suaminya itu mangku masjid gitu ya. Bahasanya itu mangku masjid. Artinya jadi ustadz di situ, ngimami di situ, diorangkan di situ, dituakan meskipun masih muda. Di situ di selatan jalan. Nah, setelah beberapa bulan si A tadi yang di utara jalan, itu masyarakat memandang suaminya si A itu adalah orang yang mampu dalam masalah agama. Sehingga kemudian mereka membangunkan masjid untuk nanti si A menjadi imamnya, menjadi khatibnya, dituakan di situ. Karena
masyarakat utara jalan ini mendukung, sedangkan ini yang baru itu masyarakat yang selatan jalan itu heboh. Wah, ini kok ada masjid baru gitu. Akhirnya berseteru antara masyarakat selatan jalan sama masyarakat utara jalan. Tentu saja itu si A sama si B ini juga ikut berseteru juga itu. Jadi tidak sapa-sapaan sampai akhirnya gara-gara suaminya masing-masing akan menjadi ustadz di masjid yang berbeda, sehingga sampai tidak menyapa, sampai saling blokir. Itu padahal seperti saudara. Bahkan sampai akhirnya kemudian suaminya si A, suaminya si B itu meninggal dunia. Konon katanya karena kepikiran masalah itu sampai meninggal dunia. Dan si A, si B tambah sakit hati lagi karena suaminya meninggal dunia gara-gara si A. Jadi tambah lagi sakit hatinya. Minta maaf nggak mau. Sampai akhirnya si B yang pindah tadi pindah lagi karena nggak kuat di situ dengan omongan orang dan sebagainya. Pindah lagi sehingga semuanya tidak happy ending. Itu padahal sudah seperti saudara. Orang kalau diceritani setelah mengetahui latar belakang mereka pasti nggak akan percaya kok bisa kayak begitu. Tapi itulah fenomena yang ada. Artinya apa? Kita dalam kehidupan ini tidak bisa bebas dari gangguan orang. Meskipun orang yang kita anggap mengganggu itu merasa dia nggak mengganggu, nggak ada niatan sama sekali. Tapi memang itulah kehidupan. Dan itu hendaknya tidak membuat seorang muslim untuk tidak bersosialisasi, untuk tidak bergaul di masyarakat. Tentang adanya gangguan dari orang lain itu telah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal mu'minina alladzina yukhalituna an-nas a'dhamu darajatan. Innal mu'minil ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'dhamu darajatan. Seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan manusia, bergaul dengan orang-orang, bersosialisasi, kemudian bersabar dengan gangguan yang ditimbulkan oleh mereka. Nah, kata Nabi begitu, bersabar dengan gangguan mereka. Berarti memang kalau dalam pergaulan itu akan selalu ada. A'dhamu darajatan, itu mempunyai derajat kemuliaan yang jauh lebih tinggi. Minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia, mengurung diri, menutup diri, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa ngomong karena takut dengan efek buruk yang ditimbulkan oleh orang pada dirinya, itu sehingga menutup diri. Itu tidak lebih baik atau jauh lebih rendah daripada orang yang tetap, meskipun saya kalau bergaul saya nanti akan ada gangguan-gangguan, saya sadar itu, tapi tetap saya bergaul dan saya sabar dengan itu. Untuk menyikapi itu apa? Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih ampuh kecuali dengan kesabaran. Kesabaran. Ada yang sudah bergaul lama, bertahun-tahun, ya, di tempat kerjanya, kantornya, duduknya itu bersebelahan.
setengah meter mungkin, setengah meter. Itu bertahun-tahun bersebelahan. Kemudian berselisih. Yang sebenarnya seringkali itu hal-hal yang sepele. Ya mungkin dari satu pihak menganggapnya sepele. Berselisih, akhirnya tidak bertegur sapa. Tapi pekerjaan tetap harus jalan. Sehingga mau tidak mau, jejer dengan orang yang tidak kita sapa sepanjang hari bertahun-tahun, bayangkan. Alangkah susahnya gitu ya. Nah, hendaknya kita bersabar dengan itu dan ya menjalin tali silaturahim. Kita itu dalam kehidupan pasti lebih banyak yang kita sukai daripada yang kita benci, daripada yang kita tidak suka. Begitu pula kita pasti lebih banyak yang menyukai kita daripada yang tidak suka sama kita. Tapi tidak ada orang yang seluruh orang itu mencintai, menyukai dia. Tidak ada satupun yang tidak suka. Yang itu tidak ada. Tidak ada tetepan. Tapi jumlah yang senang itu akan selalu lebih banyak. Bagaimana sikap kita? Jangan kita kemudian menggibah, berkata-kata buruk, berkomentar yang buruk kepada orang-orang yang kita tidak suka kepadanya. Lah terus ngomong apa? Pertama ya jangan ngomong gitu. Lalu bagaimana sikap kita? Kita doakan. Nah, kita doakan. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dia dari perilaku-perilaku dan sifat-sifat yang membuat saya tidak suka. Gitu, didoakan. Karena kalau dicaci maki, dighibah, itu malah berdosa kita. Dan tidak ada manfaatnya, tidak akan membuat orang tersebut akan berubah. Justru perselisihan itu akan tambah besar dan tambah banyak. Jadi tidak terelakkan dan tidak terhindarkan. Lalu bagaimana supaya kita itu bisa sabar? Nah, senjata utamanya ya hanya sabar. Ada orang itu yang ngomong sama saya, Ustadz, saya itu di tempat yang lama itu, padahal saya itu sudah baik Ustadz, saya itu nggak pernah nyalah, saya ini kalau ketemu itu senyum sama orang. Tapi kok ada aja salah saya itu Ustadz, ya, diomongin orang itu. Wah, saya ini terus gimana? Terus kemudian saya pindah dari tempat itu, Ustadz, cari tempat yang tenang, yang tidak ada orang yang ngomongin saya. Nah, awal-awalnya tenang, tapi lama-lama ada juga yang ngomongin. Artinya apa? Ya sudah, itulah bagian dari kehidupan. Kalau mau semuanya tidak ada gangguan, ya di surga. Di surga. Sehingga harus kita hadapi memang. Jangan lari dari kenyataan. Jangan kemudian punya dunia sendiri. Biasanya dunia maya di internet. Nah itu namanya maya, maksudnya semu, tidak nyata. Jadi temennya pun juga temen tidak nyata. Orang-orang yang baik padanya dengan komen-komen yang baik itu juga tidak nyata, tidak real. Yang real apa ya ini, yang ada ini. Kebahagiaan yang diambil, yang didapat dari dunia maya itu pun juga maya, kebahagiaan yang semu, tidak sesungguhnya. Kegembiraan yang didapat dari komentar-komentar itu tidak sesungguhnya, tidak nyata. Ya inilah kehidupan yang sesungguhnya.
Karena kalau orang itu hanya bisa hidup di dunia maya, dia nggak bisa hidup di dunia nyata, itu nggak bisa. Ngobrol itu nggak bisa. Bisanya kalau sudah ngetik. Nah itu dia tidak siap dengan kehidupan ini. Bagaimana supaya kita bisa sabar? Yang pertama yaitu mentauladani para nabi, mentauladani orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri juga mentauladani para nabi. Beliau pernah dilempari batu, kemudian beliau bersabar dengan itu, lalu mengatakan kepada para sahabat, Yarhamullahu Musa qad udhiya aktsar min hadza fasabaru. Padahal Nabi saat itu dilempari batu ketika banyak kesempatannya. Di antaranya ketika di Taif atau ketika di dekatnya Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa, menyayangi Nabi Musa. Beliau disakiti yang melebihi dengan apa yang saya terima ini, dilempari batu, tapi beliau bersabar. Itu doanya Rasulullah, perkataannya Rasulullah. Ketika beliau disakiti, beliau mengambil tauladan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Nabi Musa itu, ya semua nabi ya, tadi itu dibikin musuh oleh Allah sehingga mereka itu diganggu dengan gangguan yang luar biasa. Ketika di Taif, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain dilempari batu juga dihina. Yang menghina anak-anak kecil, orang-orang rendahan, dan itu sengaja dipersiapkan oleh pemimpin Taif. Bukan mereka pemimpin-pemimpin yang menghina Nabi Muhammad, tapi dipersiapkan anak-anak kecil sama orang-orang rendahan, budak-budak, untuk menghina Nabi Muhammad dan melempari batu. Dihina oleh orang rendahan itu lebih sakit daripada dihina oleh orang yang tinggi jabatannya, misalkan di masyarakat, lebih sakit. Dihina anak SD itu lebih sakit daripada dihina profesor gitu ya. Kamu ini kok bodoh. Yang ngomong itu anak SD gitu. Mas sampean tuh kok bodoh sekali, anak SD. Kita akan marah ya. Mungkin profesor ngomong kamu ini kok bodoh. Iya, ya memang saya bodoh, profesor. Nabi Muhammad begitu. Nabi, bayangkan, Nabi yang menghina anak-anak kecil sama orang-orang rendahan. Dilempari batu sampai berdarah kakinya. Dan sambil dilindungi ya oleh Usamah bin Zaid. Dilindungi. Terus kata Nabi, Allahumma gfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku. Subhanallah. Ampunilah umatku. Sesungguhnya mereka itu enggak ngerti gitu, enggak ngerti. Enggak ngerti. Nah itu. Sehingga mungkin kalau kita itu sebagai warga Muhammadiyah dengan aktivitas ibadah kita yang berbeda, terus kemudian ada omongan-omongan, nah, itu jangan marah gitu. Jangan kemudian terus kembali mencaci, jangan. Tapi Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, karena mereka nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Coba kalau ngerti ya akan ikut juga gitu. Karena itu kebenaran dari Allah. Jadi didoakan. Nabi kepada orang-orang yang tidak faham
Itu beliau mendoakan. Beliau tidak marah-marah begitu, tapi didoakan. Bahkan sampai ketika malaikat gunung itu ingin atas perintah Allah, Muhammad, kalau engkau mau itu gunung itu aku timpakan ke penduduk Taif. Itu aku timpakan ke penduduk Taif. Itu kalau mau beneran itu penduduk Taif itu bisa mati semuanya itu. Karena ditimpa gunung. Tapi kata Nabi tidak, jangan. Bal arju, tapi saya inginkan, saya harap, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Jadi sampai segitu. Kalau misalkan ini bapak-bapak, ibu-ibunya ini tidak mau nerima dakwah saya, tidak apa-apa. Tapi saya berdoa anak-anaknya nanti yang mau nerima. Sampai segitunya. Kalau kita ngajak orang kok nggak mau, kita nasihati, kok tetap saja, itu bukan kita terus putus asa, tidak. Ya sudah, kalau memang ini bapaknya ini tidak mau, ya semoga aja saya doakan anaknya mau nanti ikut saya. Mau tidak seperti bapaknya ini. Jadi untuk berbuat baik itu selalu ada kesempatan. Artinya hal-hal negatif yang kita terima dari orang lain itu jangan kita balas dengan negatif pula, tapi dengan hal yang positif, dengan doa. Dengan doa. Rasulullah SAW itu yakin, tahu betul bahwasanya tidak semua umatnya itu baik. Ya semua umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau juga tahu tidak semua umatnya itu terus bersih, misalkan dari khomer, dari pencurian, dari perzinahan, dari perjudian, dari kemaksiatan. Tidak semuanya bersih. Tapi tidak pernah Rasulullah itu mencaci umatnya, meskipun yang paling kotor sekalipun, tidak pernah dicaci. Ya Allah, sudah itu, terserah engkau ya Allah, mau diapain itu umat saya yang kayak gitu itu. Nggak ada Nabi begitu, nggak ada. Tetap doa Nabi, ampuni mereka. Jadi ketika Nabi Muhammad itu bersama Aisyah radhiyallahu anha, katanya Aisyah, kalau saya melihat Nabi Muhammad itu dalam keadaan gembira dan dalam keadaan bahagia, maka saya segera minta didoakan. Itu diseneng, Nabi seneng, wah Nabi seneng ini, saya minta didoakan sama Nabi. Jadi nggak minta uang, itu nggak. Ya mungkin kalau istri-istri minta uang gitu ya, suaminya seneng, wah ini ketepaan ini. Biasanya kalau dimintai cemberut, nah ini seneng ini, Pak minta uangnya Pak, karena seneng dikasih. Tapi Aisyah nggak minta uang, mintanya doa. Dan Nabi juga nggak ngasih uang, nggak ngasih harta, nggak ngasih dunia, ngasih doa. Apa doanya? Allahumma firli Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ma asarrat wa ma a'lanat. Dosa-dosa yang tersembunyi, yang dia enggak sadar, atau dosa-dosa yang kelihatan, yang dia menyadarinya, semuanya tolong engkau ampuni ya Allah. Itu Aisyah saking senengnya dengan doa begitu, itu sampai tertawa-tawa, sampai kepalanya itu jatuh di pangkuan Nabi, di pangkuan suaminya. Ya mungkin ngelendet-ngelendet gitu, saking senengnya sampai jatuh di pangkuan Nabi.
Katanya Nabi, kamu seneng Aisyah dengan doa saya? Ma la yasuruni dakwatuka. Katanya Aisyah, mali la yasuruni dakwatuka. Bagaimana saya nggak seneng Nabi didoakan begitu itu, diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Bayangkan, itu kan sudah nanti masuk surga itu, jaminan. Bagaimana saya nggak seneng Nabi? Lalu katanya Nabi Muhammad, innaha la da'wati li ummati fi kulli sholatin. Itu doa minta ampun itu adalah doaku untuk umatku setiap sholat. Setiap sholat kata Nabi. Setiap sholat itu kita didoakan sama Nabi Muhammad. Semoga dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan. Nah, sholatnya Nabi itu nggak hanya 5 kali. Nah, sholat sunnahnya sering, banyak. Jadi kita tuh banyak sekali didoakan sama Nabi. Nah, hendaknya kita nyontoh Nabi gitu. Meskipun itu umatnya yang bandel-bandel, yang lambeng-lambeng, yang banyak maksiat, ya katut kena doa tadi, didoakan sama Nabi Muhammad. Artinya kalau dari sisi seneng apa tidak seneng, itu Nabi Muhammad tentu saja sebagai manusia biasa, ya tidak semua umatnya itu disenangi sama Nabi, karena banyak yang maksiat juga. Itu tidak disenangi sama Nabi secara pribadi, tapi tetap didoakan. Nah, makanya kita itu dalam bersikap dalam kehidupan kita itu seperti Nabi Muhammad begitu. Secara pribadi tentu saja kita nggak senang, tapi dia Muslim, ya kita doakan. Kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah, misalkan doa, ya Allah, jauhkanlah dia dari sifat-sifat yang membuat dia tidak saya sukai, ya Allah. Jauhkanlah dia dari segala tindakan-tindakan yang tidak saya sukai, ya Allah. Kemudian sama Allah dijauhkan benar. Lah, kan bermanfaat sekali menjadi orang yang kita senangi akhirnya. Jadi tidak dengan perkataan-perkataan ghibah, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, yang pertama yaitu mentauladani para nabi. Yang kedua yaitu menyadari bahwasanya bisa jadi gangguan itu musibah yang kita dapat itu karena dosa-dosa kita. Ma sobat min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa-apa musibah yang menimpa dirimu, maka itu disebabkan karena ulahmu sendiri. Nah, jadi kalau ada itu orang kemudian berbuat buruk sama kita, sebenarnya yang pertama diintrospeksi itu bukan orangnya, tapi diri kita. Kenapa ya saya ini kok dimusuhi orang aja? Kenapa kok saya ini jadikan bahan omongan orang? Kok saya ini kok dianggap salah aja, kenapa? Introspeksi diri, jangan mengintrospeksi orang. Apa karena ibadah saya ini kurang baik? Apa karena saya ini sering melakukan maksiat? Nah, itu lebih baik. Makanya katanya Ali bin Abi Thalib, hendaknya sesuatu yang paling ditakuti oleh seorang muslim, sesuatu yang paling ditakuti oleh seorang muslim adalah dosa-dosanya. Nah, katanya Ali bin Abi Thalib. Yang paling ditakuti itu dosa-dosanya sendiri itu. Subhanallah. Ya, ini sebuah nasihat yang luar biasa. Isanya itu 1827. Sekarang 1823. Jadi Allah Subhanahu wa taala
Di dalam Al-Quran berfirman bahwasanya berkaitan dengan perang Uhud. Perang Uhud. Dalam perang Uhud itu kaum muslimin kalah, padahal sebelumnya menang. Padahal sebelumnya menang. Kemudian kaum muslimin itu, ini kenapa kok kita kalah gitu. Padahal lebih banyak orangnya, tapi kalah. Kenapa? Kul huwa min indi anfusikum. Katakan, penyebabnya adalah dari dirimu sendiri. Karena tidak taat kepada Rasulullah SAW. Disuruh jaga bukit, suruh menjaga dengan panah-panahnya, karena tertarik dengan harta rampasan perang, sehingga meninggalkan posnya yang diperintahkan oleh Nabi untuk dijaga apapun yang terjadi. Tapi mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW, sehingga mereka turun. Akhirnya musuh bangkit lagi dan mengalahkan kaum muslimin. Jadi penyebabnya adalah mereka sendiri, kaum muslimin sendiri. Itulah kalau ada musibah, introspeksi diri. Ada gangguan, introspeksi diri. Mungkin saya juga salah ini ya, mungkin saya ini juga ada kurang. Iya, nah, gitu. Itu lebih baik untuk diri kita sendiri. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dalam kehidupan ini akan selalu ada gangguan, akan selalu ada musibah, akan selalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang lain. Tapi hendaknya kita juga bisa bersabar dengan itu, dengan cara-cara yang diantaranya sudah kita sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.